Menteri Susi berada dalam posisi sulit. Bukti orang lurus banyak musuh. Isu reshuffle sempat berhembus dan rumor mengatakan ada beberapa 3 menteri wanita yang akan diganti. Salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Semoga saja tidak benar. Bukan hanya itu, ada juga angin tak mengenakan yang sedang berembus kencang ke arah Susi. Semua ini terkesan sistematis. Mari saya jelaskan. Kita mulai dengan tawaran sebesar 5 triliun rupiah kepada Susi. Buat apa? Supaya Susi mundur dari jabatannya dan tidak diketahui siapa pihak yang menawarkan uang sebanyak itu. Tapi cukup jelas pihak tersebut pastinya sangat berkepentingan di balik ini semua. Tak jauh-jauh dari kepentingan laut dan ikan. Aneh dong kalau yang menawarkan uang sebanyak itu dari bidang perfilman. Kagak nyambung. Dan hebatnya Susi menolak tawaran tersebut. Ini bisa dijadikan pelajaran berharga bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Selain itu, tidak semua orang ngiler dan mata hijau ditawari uang sekontainer. Meski ngecas disuap sudah bukan rahasia umum, tapi sikap Susi patut diacungi jempol. Saya dapat kabar ada 5 triliun untuk saya walk away, nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal. Kicau Susi di akun Twitternya seperti dikutip Detik Finance. Sebagai tambahan, Susi berkicau lagi. Tapi nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual. Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun rupiah. Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini, kata Susi. Mantap bukan? Yang kedua adalah statement dari Kepala BIN Budi Gunawan yang cukup mengejutkan. Dikatakan olehnya bahwa ada kekuatan yang ingin menjungkalkan Susi dari jabatan menteri. Tapi setelah mengetahui ada pihak yang menawarkan uang 5 triliun kepada Susi, rasanya ini jadi makin masuk akal. Apalagi uang 5 triliun sangatlah banyak untuk satu orang. Ini juga bukti kalau ada yang tidak senang dengan kebijakan Susi. Setuju? Budi juga memberikan ilustrasi, misalnya bidang ekonomi di mana ada sebuah kekuatan yang sangat besar yang bertujuan menjatuhkan produk lokal seperti produk Cina yang tidak berkualitas dengan harga murah sehingga mematikan ekonomi lokal. Selain itu, ekonomi Indonesia juga dikuasai kartel pangan dan energi dan diakuinya sangat sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat kuat. Contoh Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat demo nelayan. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti, katanya. Yang ketiga adalah hashtag ganti Menteri Susi yang sempat jadi trending topik di Twitter beberapa hari lalu. Awalnya saya sempat bingung karena kinerja Susi kan termasuk bagus. Hashtag ini menjadi semacam anomali. Ternyata ini ada kemungkinan larangan penggunaan cantrang yang diberlakukan Susi dan menuai protes. Ini berbuntut dilakukannya demo oleh sejumlah nelayan penolak kebijakan ini di istana dan meminta dia mundur dari jabatannya. Dan ternyata ada juga pendukung yang menyuarakan hashtag Stand for Susi. Terkait ini saya kurang paham masalah cantrang ini, tapi dari berbagai sumber yang saya baca, awalnya cantrang ramah lingkungan, tapi kemudian dimodifikasi sehingga merugikan. Maksudnya dapat merusak lingkungan dan seperti yang dikatakan Susi, ikan bisa habis dalam waktu singkat. Dan ada juga sebuah kajian dari akademisi IPB seperti dilansir kompas.com yang menyebutkan bahwa nelayan senang dengan kebijakan tersebut. Ini sudah masuk konflik nelayan pro dan kontra cantrang. Dan satu hal yang menarik, nelayan yang tidak setuju larangan cantrang kebanyakan nelayan dengan kapal menengah dan besar. Sedangkan nelayan kecil pro larangan cantrang. Bagaimana tidak? Contohnya nelayan di Karimun Jawa takut dengan nelayan cantrang dari daerah Jepara dan Rembang yang datang ke Karimun Jawa. Nah, mana yang benar? Jadinya ada 2 kubu nelayan yang pro dan kontra dengan kebijakan Susi. Jika hasil kajian tersebut akurat, maka ini masuk akal siapa yang protes dan kenapa. Suara mereka bisa sampai ke istana lewat demo dan menimbulkan kisruh. Padahal kalau mau logis, bagaimana keluhan nelayan kecil saat ini pasrah dengan kehadiran kapal pengguna cantrang? Hampir tak didengar.
Mereka menolak cantrang, tapi mau protes ke siapa dan kemana. Saya tak mendukung siapapun di sini, hanya berharap semoga ada solusi damai win-win. Dan ini yang paling lucu. Kebijakan Susi juga diprotes keras oleh PKB yang dituding menyusahkan nelayan. Bahkan Wakil Ketua Komisi 4 DPR yang juga Wakasekjen PKB Daniel Johan mendesak Menteri Susi untuk menemui nelayan atau mengancam akan menggulirkan hak angket terhadap Menteri Susi. Ini mau tak mau bikin Jokowi angkat Menteri Susi, dan tak lama kemudian Susi pun menghadap Presiden dan dari pertemuan tersebut, dia akhirnya mengarah dengan memperbolehkan penggunaan cantrang hingga akhir 2017. Susi juga menyindir secara halus bahwa ini sudah dijadikan komoditi politik. Saya juga yakin ada sebuah kekuatan tak terlihat lagi kebakaran jenggot, gerah dan tak tahan lagi dengan sepak terjang Susi. Apalagi pernyataan kepala BIN tentu bukan main-main. Dan bagi kita yang awam, tawaran duit 5 triliun saja sudah bisa mengundang tanda tanya. 5 triliun juga menandakan betapa seriusnya dampak kebijakan Susi bagi mereka. Ada yang tidak suka dengan dia, makanya tidak heran dan sangat tepat bila orang baik yang kerjanya lurus selalu banyak musuh di negeri ini. Banyak yang ingin menjegal. Gara-gara dia di pihak lain tak bisa lagi leluasa melakukan illegal fishing. Banyak yang stres, lihat saja Ahok. Maka Anda akan setuju, sistematis bukan? Bagaimana menurut Anda? Tepuk tangan buat saya. Dia ini luar biasa karena secara filosofi. Makanya kalau ada ikan kapal yang mencuri ikan di wilayah NKRI kemudian diledakkan, ditenggelamkan, itu adalah tindakan tegas. Walaupun awalnya saya juga heran, saya sempat bertanya kepada beliau, Bu, kenapa kapal-kapal itu diledakkan, ditenggelamkan? Jawabannya sederhana, karena tidak bisa meledak dan tenggelam sendiri. Jadi kita bantu ledakan dan